Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore jumpa lagi sama Umi. Saya akan memberitahukan kabar-kabar terbaru, terupdate, terkini. Ada apa saja, fenomena apa saja yang terjadi, bahkan kontroversi apa saja yang terjadi ada di Kabupaten Jember. Ikutin terus perjalanan Umi, sang maestronya Jember atau namanya Indonesia, dalam mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran buat kalian semuanya. Ada istilah yang mengatakan kalau orang satu kali berbuat salah itu namanya lupa, dan kita sebagai manusia boleh memaafkan. Kalau kesalahan yang sama dilakukan 2 kali, apakah itu dinamakan kehilafan, kesalahan, lupa, atau ada unsur kesengajaan, bahkan mungkin disengaja? Realitas Jember untuk Anda semuanya. Saya menyikapi semua hal-hal itu dengan kacamata yang objektif. Saya dalamin dulu masalahnya, apa yang dipermasalahkan, apa yang diperbincangkan, sehingga membuat geram para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Dan Umi ucapkan terima kasih buat semua masukan, baik dalam bentuk WA, juga telepon secara langsung ke Umi. Umi sangat menghargai nasihat atau masukan atau wejangan dari para alim ulama yang ada di Kabupaten Jember tentunya, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya para kiai juga, para ustadz juga, ustadzah yang menyampaikan keprihatinan atau menyampaikan rasa ketidaksukaan atau ketidakpuasan tentang kinerja yang ada di Kabupaten Jember, di mana kinerja ini mendapat roastingan ya, mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat, yaitu para kiai, para alim ulama juga, dan juga ada beberapa tokoh partai politik yang menyampaikan hal yang tidak mengenakkan yang terjadi ada di Kabupaten Jember. Menurut versi Umi Syarifah Firdausi, kalian tahu ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Jember itu kebanyakan daripada Muslim. Dan di sini tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihilangkan, masyarakat yang ada di Kabupaten Jember itu mayoritas beragama Muslim. Ini sebagai permulaan Umi akan memberikan masukan kepada Anda. Dan Jember itu tidak bisa dihilangkan, adalah kota santri. Tidak bisa dihilangkan daripada masyarakat semuanya yang menganut agama Islam atau agama Muslim. Bukan hanya itu saja, Jember itu adalah kota santri ya, yang mana banyak sekali, bukan cuma ratusan, ribuan pondok pesantren itu didirikan di kota yang namanya Jember itu kota religi. Kota Jember itu adalah kota yang religius, banyak ribuan pondok pesantren ada di sini, dan juga termasuk kabupaten yang sangat menghormati norma-norma agama. Itu masukan ya dari Umi buat Pemkab Jember. Ini yang saya rasa ini kesalahan untuk yang kedua kali. Jadi lebih banyak mudaratnya ketimbang kemaslahatannya. Itu pandangan dari Umi sebagai masyarakat kota Jember, sebagai tokoh masyarakat, juga orang yang diajak rembuk. Walaupun Umi sebagai profesinya sebagai driver, banyak alim ulama itu kalau berembuknya sama Umi ya, mencari solusi, mencari kebaikan, mencari jalan keluar demi kemaslahatan umat semuanya. Banyak sekali kejanggalan, banyak sekali protes ya, terutama dari masyarakat Jember yang notabene-nya rakyat Jember itu rakyat yang agamis, rakyat yang menjunjung tinggi norma-norma agama. Saya lihat dari pertunjukan yang beberapa hari yang lalu, banyak menuai protes ya dari semua masyarakat Kabupaten Jember. Sepertinya kayaknya ada
kemerosotan moral ya. Dan saya lihat juga informasinya yang nonton itu banyak dari Gen Z ya. Gen Z itu jadi tidak ada kayaknya orang-orang yang sudah tua atau yang bagaimana, itu nggak ada yang nonton di sana. Kebanyakan dari Gen Z atau anak-anak milenial ya yang nonton ada di sana. Yang saya tidak setuju, bahkan saya menentang keras ya sebagai warga Jember di sini. Umi itu menentang keras satu, pertunjukannya itu dengan mengatasnamakan Gus Daning. Mohon maaf buat adik-adikku semua dan buat sahabatku di mana saja kalian berada, saya akan menjelaskan arti dan makna Gus Daning itu apa ya. Artinya Gus itu panggilan sebutan buat para anak kiai. Ning juga seperti itu, jadi itu adalah panggilan sakral buat anak para ulama dan juga para kiai ya. Itu harus dicatat dan harus digarisbawahi. Yang kedua kalinya pertunjukan Gus Daning ini banyak mudaratnya. Kenapa Umi bilang sampai banyak mudaratnya? Pertunjukan Gus Daning yang ada di alun-alun kota Jember, satu, di samping pertunjukan itu ada bangunan tua, ada dua bangunan tua yang sangat sakral, yaitu Rumah Allah, ada Masjid Lama dan Masjid Baru Baitul Amin. Itu tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang menghargai dan bertoleransi dan juga menghormati tempat ibadah. Karena di sampingnya Masjid Jami itu ada pertunjukan, ada tontonan yang tidak seharusnya. Saya garis bawain lagi ya, tontonan yang tidak seharusnya dipertontonkan. Saya ambil contoh dengan peragaan fashion show-nya menggunakan pakaian yang sangat-sangat minim, bahkan transparan, bahkan juga dada, punggung, paha pun dipertontonkan secara gratis. Itu tidak mencerminkan norma-norma masyarakat Jember. Itu masukan dari Umi. Dan lagi, kok delalah ya, mereka tuh tidak menghargai sosok, sepertinya sosok-sosok tokoh atau alim ulama atau masyarakat atau para kiai di Kabupaten Jember ini sepertinya diabaikan. Itu masukan dari Umi ya. Yang kedua kalinya masukan juga dari Umi, wakil bupati kita, wakil bupati Jember kita, sosok kiai ya, putra daripada pendiri atau Rais Am Nahdlatul Ulama, yaitu yang saya hormati, Allahumma firlahu, yaitu Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dan Gus Firjon itu adalah salah satu putra daripada beliau. Sepertinya Bupati Jember ini kok mainnya seenaknya saja gitu, mainnya tidak cantik dan selalu membuat kontroversi, membuat sensasi, membuat geram para tokoh alim ulama. Jangan lupa, duduk menjadi bupati saat ini itu karena perjuangan para tokoh-tokoh dan para alim ulama. Jangan pernah lupa, dan itu catatan penting bagi kalian semuanya. Jember itu kota yang religi, Bapak Bupati. Keinginannya masyarakat Jember itu sebetulnya tidak pernah muluk-muluk, nggak pernah neko-neko, nggak pernah macem-macem. Tapi dengan adanya kesalahan yang kedua kali ini, Umi sampaikan ya, ini memang kesalahan yang kedua kali. Kesalahan yang dua kali. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Bupati sebelumnya juga mengadakan acara tidak serupa, tapi itu sama ya, acara yang membuka aurat. Tolonglah, Jember itu bukan negara barat ya. Jember itu adalah masih sangat kental sekali dengan adat ketimurannya. Itu yang saya serap juga, dan ini sepertinya akan merusak generasi penerus bangsa. Banyak sih yang harus dilakukan, tidak harus dengan membuka aurat seperti itu. Pertontonkan bentuk tubuh yang tidak pantas dipertontonkan.
banyak sekali mudaratnya ketimbang kemaslahatannya, yaitu masukan dari Umi. Dan ini banyak sekali ya mendapat kecaman keras dari berbagai masyarakat, berbagai tokoh masyarakat juga dan alim ulama. Itu memang sangat mencidrai ya, mencidrai kota kita. Ini bukan masalah maju dan tidak majunya, bukan masalah itu, bukan. Kalau menurut Umi, kalian mau melakukan apa saja boleh, memajukan Jember yang lebih baik lagi juga boleh, tapi harus kalian ingat, norma-norma agama tidak boleh dihilangkan dari sifat kita sebagai bangsa yang beragama, bangsa yang agamis, bangsa yang menjunjung norma-norma agama. Itu masukan dari Umi ya. Sebetulnya kalau kita mau berbenahlah yang lebih baik lagi untuk memperkenalkan Jember, memperkenalkanlah Jember yang lebih baik lagi. Tidak harus dengan kontroversi, tidak harus dengan sensasi, tidak harus dengan membuka aurat. Jember itu sudah terkenal, bos. Sebelum Anda memimpin, sebelum Anda menjabat, sebelum Anda bekerja, bahkan sebelum Anda menjadi ASN pun, Jember itu sudah dikenal. Keinginan saya harus maju, saya setuju. Tapi jangan lupa, Jember ini tidak sama dengan kota-kota yang lainnya. Jadi kita nggak bebas membuka aurat sana sini, pamer sana sini. Ini negara timur. Bupati kita tuh kok senengnya cari kontroversi ya, cari sensasi. Ada apa sebetulnya Bupati Jember ini ada apa dengan para kiai gitu? Ada urusan apa dengan para kiai? Kok kiai tidak pernah diajak rembuk? Kiai kayaknya diabaikan saja. Dulu waktu mau mencalonkan diri, meminta dukungan ke banyak sekali elemen masyarakat, terutama para tokoh ulama, juga para kiai, dan dengan dukungan para kiai kita bisa duduk ada di kursi enak ya. Walaupun katanya membuat pariwisata Jember bisa maju lagi, bisa menggeliat lagi, apakah harus menjual norma-norma agama? Apakah harus membuka aurat? Apakah memberikan masukan-masukan yang tidak baik? Kembali lagi ke pariwisata Jember. Tidak seharusnya pariwisata Jember itu dengan mengumbar aurat nanti bisa terkenal, enggak juga. Banyak wisata-wisata yang lainnya yang bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke Jember, dengan pantai Pasir Putihnya, dengan pantai Papumanya, dengan pantai Love-nya, dan juga banyak tempat rekreasi ada di sini. Kebun binatang juga ada, kebun teh ada, air terjun ada, kebun kopi melimpah ada di sini, kolam juga ada di mana-mana. Jadi nggak harus mempertontonkan lekuk tubuh kita, nggak harus mempertontonkan aurat kita, nggak harus mempertontonkan tontonan yang sekiranya tidak pantas dipertontonkan untuk umat Islam. Itu keinginan Umi dan pendapat saya. Menurut pendapat Umi, ini kesalahan fatal yang kedua kali yang dilakukan Pemkab Jember. Ini kesalahan fatal yang kedua kali. Kalau tidak disengaja boleh satu kali, tapi ini dua kali. Bisa dibilang mungkin ada unsur kesengajaan. Enak sekali ya, habis membuat kontroversi terus ujung-ujungnya minta maaf. Gampang sekali, habis membuat kesalahan, membuat kontroversi, membuat sensasi, terus ujung-ujungnya minta maaf. Kalau dengan meminta maaf itu bisa merubah keadaan, dengan meminta maaf bisa merubah keadaan, boleh kalian lakukan. Tapi dengan meminta maaf itu tidak bisa merubah keadaan, dan keadaannya pun sudah terjadi, sudah ngelihat. Bukan cuma warga Jember saja yang menonton, bahkan semua mungkin lapisan masyarakat juga sudah menonton. Para alim ulama dengan ketidaksukaan atas kepemerintahan Anda, dan juga atas pertunjukan yang kemarin itu terjadi di Kabupaten Jember, terulang dan terulang lagi. Sebetulnya kalian tuh harus belajar dari kesalahan yang terdahulu, bukan melakukan kesalahan yang sama. Itu masukan dari Umi. Saya garis bawain, wakil Bupati Jember kita itu keturunan daripada kiai. Sepertinya wakil Bupati Jember itu tidak difungsikan ya.
Memang benar mungkin pendapat saya dari awal seperti itu, tidak pernah diajak embuk, tidak pernah diajak musyawarah untuk kedepannya Jember itu seperti apa. Jadi nggak usah lah kalian ngomong sana sini kolaborasi, terus habis gitu akselerasi dan lain sebagainya. Itu hanya isapan jempol belaka ya. Itu pendapat saya. Dan ingat, pemimpin yang dolim adalah pemimpin yang tidak pernah melakukan atau menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Dan ini entah kesalahan atau memang disengaja, saya juga kurang paham. Kalau tidak disengaja itu mungkin satu kali ya, karena ini yang kedua kali pertunjukan mempertontonkan paha dan lekuk tubuh manusia, juga punggung manusia dengan pakaian yang transparan itu, aduh ya apa gak bisa ngomong aku wis. Dan anehnya lagi itu dihadirin juga sama Bupati Jember kita ya, yang katanya kesuksesannya itu diraih dengan dukungan para alim ulama, para kiai juga. Itu tidak mencerminkan seorang yang berwibawa. Kita berbicara bukan tentang siapa yang baik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Agama tanpa ilmu sains itu buta. Ilmu sains tidak menggunakan agama, itu namanya membabi buta. Berbuat kebaikan tidak harus disembunyikan. Berbuat kebaikan harusnya dipertontonkan, ditunjukkan kepada masyarakat, agar yang lain bisa menyontoh kebaikan yang kita lakukan kepada masyarakat yang lain. Itu adalah ilmu dan itu adalah adab dalam berilmu. Sekali lagi, Dinas Pariwisata yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Sudah hilangkah moral kalian? Sudah hilangkah rasa malu kalian? Atau sudah putuskah urat malu kalian sebagai warga Jember yang mayoritas itu adalah umat muslim? Dan juga pertunjukan itu di samping Masjid Jami Baitul Amin. Kalian tidak menghargai di situ adalah rumah Allah juga. Itu masukan keras dari Umi buat kalian. Saya menyayangkan hal ini dan saya tidak mau main-main ya kalau dalam masalah agama, masalah akidah. Saya tidak akan pernah mau main-main karena ini banyak mudaratnya ketimbang kemaslahatannya. Masukan yang harus menjadi catatan tersendiri ya buat Pemkab Jember. Gak usah buat sensasi, karena ini zamannya bukan buat sensasi. Tunjukkan Jember itu berprestasi, Jember itu bisa. Kasus aja yang kemarin korupsi belum kelar-kelar juga, ya kan? Terus habis gitu banyak sekali kontroversi dan sensasi-sensasi yang dibuat Pemkab Jember. Sebetulnya untuk apa? Manfaatnya itu apa? Saya nggak ngerti juga. Kenapa Bupati yang sekarang ini kok senang sekali ya buat kontroversi gitu, buat sensasi. Prestasinya belum ada, masih prestasinya belum ada. Belum ada sama sekali yang dipertontonkan gitu. Dinas Pariwisata saat ini yang katanya mau membenahi, bukan membenahi. Ini tak secara tidak langsung mempermalukan nama baik Jember. Jember itu tidak bisa disamakan dengan kota-kota yang lain yang bisa buka-bukaan, yang bisa mempertontonkan aurat manusia, apalagi itu aurat seorang wanita ya, seorang muslim, seorang muslimah. Itu masukan dari Umi. Dan saya harap ini jangan sampai terjadi kesalahan yang ketiga kali. Ini kesalahan yang kedua kali loh. Kesalahan yang kedua kali. Untuk masalah pamer paha, ya pamer bentuk tubuh, pamer juga punggung juga, dan menggunakan pakaian transparan. Ini yang kedua kali. Kalau sudah yang kedua kali ini masih tidak ada respon daripada pemerintah atau Pemkab Jember, berarti saya rasa ini sudah ada unsur kesengajaan, atau memang sengaja seolah-olah masukan atau nasihat dari para alim ulama, daripada kiai itu diremehkan.
Itu menurut pendapat saya dan menurut kacamata objektif seorang Umi ya. Memang kenyataannya kayaknya kiai itu nggak diperdulikan lagi di Kabupaten Jember. Alim ulama nggak pernah didengar lagi. Nggak pernah kayak Pemkab Jember itu meminta nasihat dari para guru, alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai. Nggak pernah. Itu yang menjadi Umi sakit hati sekali. Hargailah orang lain karena kalian bisa sukses ada usaha orang lain juga. Jadi manusia itu tidak bisa serta-merta hidup sendiri ada di muka bumi. Dan ingat, kesombongan awal daripada kehancuran. Apakah ini yang dinamakan kontraversi? Apakah ini yang dinamakan sensasi? Ataukah mungkin ini adalah niat daripada perbuatan-perbuatan yang ingin menjatuhkan atau mencederai nama-nama tokoh agama yang ada di Kabupaten Jember? Kita bisa lihat, kita bisa menilai, dan kita bisa merenungkan semuanya. Kejadian yang kemarin itu sangat mencederai para tokoh masyarakat, para tokoh agama juga, dan tentunya Jember ini tergolong daripada kota yang religius. Perbuatan yang sangat tidak wajib atau tidak perlu dipertontonkan, itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya dipertontonkan, dan itu perbuatan yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Ada tontonan dan juga tuntunan yang harus mencerminkan bangsa Indonesia itu baik, benar, religi, agamis, dan juga netral. Itu pendapat saya. Pokoknya saya akan memberitahukan semuanya kepada kalian, kejadian apa saja, dan ini awal daripada kejadian tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama kontroversi apa lagi yang ada di Kabupaten Jember mengenai Bupati, singkatan daripada Buka Paha Tinggi-Tinggi. Buka Paha Tinggi-Tinggi, itu ada singkatan daripada Bupati. Acur cung. Itu aja liputan dari Umi, si pilot kantor cantik, sang maestronya Jember, Ratu Nolainya Indonesia, yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah, tak sokiren royal. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Pesan Umi, jangan buat sensasi, buatlah prestasi yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang dinamis, yang independen dan transparan demi kemaslahatan umat. Wassalam. I love you. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa di channel selanjutnya. See you tomorrow. I love you. Bye.